Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan di pelajaran mukhtarat kita. Kemarin kita bahas sudah selesai ya bahasan masalah mubtada dan khobar ya. Mungkin kita sedikit memurojaah atau mereview ya. Ini di halaman 63 dan 64 ya. Kita lihat di halaman 63. Kita lihat dulu yang mubtada. Ini definisi mubtada. Ini kita harus paham ya. Jadi mubtada ini adalah isim ya. Rofa ya. Kemudian ma'rifat dan jatuh di awal jumlah ya, atau di awal kalimat ya. Ini 4 kriteria mubtada ya. Nah, kemudian apa itu khobar? Khobar itu adalah penyempurna makna mubtada ya. Kalau bahasa mudahnya dalam bahasa Indonesia khobar itu predikat. Mubtada itu apa? Subjek ya. Nah, bahasa mudahnya gitu. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikat atau sebagai pelengkap dari makna mubtada ya. Nah, kemudian hal yang harus kita pahami antara mubtada dengan khobar ya, itu dia harus sesuai di dalam 2 halnya. Anda tambahkan jadi 3 hal ya. Di buku ini 2, Anda tambahkan jadi apa? 3 ya. Apa yang 3 hal ini? 1 apa? Adatnya, bilangannya. Ketika mubtada mufrad, khobar juga mufrad. Musanna, jamak, jamak. Ini hukum asalnya ya. Meskipun nanti ada ketika kita mendalami lebih dalam lagi, ketika mubtada itu dia jamak, nanti khobar itu bisa apa? Mufrad ya. Itu ada kriteria tertentu. Kita belum pelajari di sini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harus sama dari sisi jenisnya atau nau'nya. Yaitu muzakkar dan muannasnya. Kemudian yang ketiga itu dari sisi i'rabnya. Nah, ini perkara yang kita ketahui juga ya. Nah, kemudian jenis mubtada itu ada 3. Yang pertama adalah isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar mu'awwal. Nah, ini harus kita hafalkan juga. Nah, kemudian di situ diselipkan pembahasan hukum asal mubtada itu makrifat. Dia boleh nakirah dengan 3 keadaan ya. Meskipun nanti bukan hanya 3 keadaan ya. Nanti ada tambahan lagi ketika kita mendalaminya. Cuman ini paling enggak mewakili ya. Taib. Yaitu apa? Didahului oleh nafi atau istifham, yaitu sebuah isim nakirah tapi didahului oleh nafi atau istifham. Kemudian yang kedua nakirah tapi apa? Disifati. Jadi ada naatnya. Kemudian yang ketiga dia nakirah tapi mudhof ya. Jadi ada mudhof ilaihnya. Nah, ini 3 hal yang nanti dalam ilmu nahwu itu sebenarnya musawwighat ya. Musawwighat al-mubtada bin nakirah. Jadi sesuatu hal yang membolehkan mubtada itu dengan nakirah ya. Jadi bukan nakirah mahdhah namanya ya. Nah, itu ya sebutan mubtada yang harus kita ketahui. Nah, kemudian khobar itu ada 3. Yang pertama adalah isim dhohir ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Jumlah. Yang jumlah itu ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Nah, kemarin kita sebutkan, ditambahkan di situ, ketika khobar itu berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, itu dia harus ada robitnya ya. Itu pengikat antara jumlah sugro dengan jumlah kubro ini ya. Jumlah sugro dengan mubtada'nya ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, khobar itu berupa apa? Syibuhul jumlah. Nah, kita harus tahu syibhul jumlah itu adalah apa? Jar majrur atau apa? Dzaraf majrur ya. Nah, baik. Ini harus kita ketahui tentang khobar. Nah, kemudian di pembahasan bawahnya itu dibahas oleh penulis ya. Hukum asal mubtada itu ada di depan, khobar itu ada di belakang. Tapi nanti ada kondisi khobar itu di depan, mubtada itu di belakang. Sehingga dikatakan sebagai apa? Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Nah, nanti khobar di depan itu ada yang hukumnya itu boleh, ada yang hukumnya apa? Wajib. Kapan dia itu boleh, Pak Gunawan? Jadi khobar boleh di depan. Nanti ada khobar harus di depan, wajib.
harus muqaddam. Kapan dia itu boleh? Ya khobar berupa sibul jumlah Dan mubtadanya akhirah. Itu boleh atau yang wajib? Wajib diawalkan. Ini yang boleh dulu. Yang boleh dulu. Mubtadanya ma'rifat, khobarnya boleh diawalkan. Baik, mumtaz ya. Itu ketika apa? Mubtadanya ma'rifat ya. Baik. Maka khobar apa? Boleh diawalkan ya. Tapi kalau mubtadanya nakirah, maka mubtada harus di belakang, kemudian khobar itu harus di depannya. Dan khobarnya berupa syibhul jumlah ya. Nah ini yang kita bahas kemarin ya, tentang mubtada khobar. Ini hanya satu lembar ya, cuman ini harus diulang-ulang terus ya. Masalah mubtada dan khobar ya. Nah sekarang kita masuk di halaman 66 ya. Ini latihannya jangan lupa ya. Ini tetap dikerjakan ya. Nah sekarang kita lihat halaman 66 ya. Judulnya adalah isim kana atau saudaranya. Rumusnya adalah alif dan kaf ya. Isim kana berarti. Jadi kita akan bahas kana dan saudara-saudaranya. Nah, isim kana ini masuk di dalam apa? Pembahasan marfu'at ya. Jadi isim yang marfu' diantaranya adalah isim kana ya. Nanti kalau khobar kana dia apa? Mansub ya. Ini. Misalkan ya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar ya. Ini kan mubtada kan? Ini apa? Khobar ya. Nah, ketika kemasukan kana, ini Muhammad tetap apa? Marfu. Ini disebut dengan isim kana. Kemudian talibunnya jadi apa? Khobar kana. Taliban. Nah, ini berubah nih. Nah, ini namanya khobar kana. Jadi pahami? Jadi nanti ada mubtada khobar. Ketika kemasukan kana, ya, yang awalnya mubtada dia berubah jadi isim kana. Ya. Jadi kana ini fiil madhi. Tapi yang dia butuhkan ketika ini bukan fa'il. Makanya ini namanya disebut dengan apa? Fiil nakis nanti. Nanti ketika kita mendalami lagi, ya, ini nakis bukan pembahasan masalah sorof ya. Anak kadang-kadang kalau pas anak menjelaskan sesuatu, anak kadang kelampau ini, atau harus sabar ya. Karena kadang-kadang menjabarkan itu nanti akan balik lagi gitu. Jadi anak kadang menjabarkan ini untuk meluaskan teman-teman yang mungkin udah pernah tahu dan dia pengen tahu sesuatu yang baru lagi. Malah kadang-kadang agak melar sedikit, tapi anak balik lagi nanti. Jadi karena ini sebenarnya adalah fiil, ya. Dia fiil madhi kan. Kalau ditinjau dari ilmu sorof, karena ini termasuk jenis yang apa dia? Ada huruf ilatnya di tengah. Ini pernah kita pelajari nih. Ajwaf. Secara ilmu sorof namanya ajwaf. Cuma nanti dalam ilmu nahwu kana ini disebut dengan fiil nakis. Ya. Padahal kalau nakis dalam ilmu apa? Ilmu sorof itu yang gimana nakis itu? Coba lihat lagi. Cek. Nakis kan artinya kurang. Coba kalau dalam ilmu sorof itu dikatakan yang mana dia? Fiil nakis itu. Halaman 39. Jadi nakis ya. Nah ini nanti ada yang dilihat dari sisi ilmu sorof ya. Apa itu nakis? Contohnya apa? Ada huruf ilatnya atau ada huruf berpenyakitnya di mana itu? Di fa'il atau lam fi'il? Lam fi'il di belakangnya. Seperti apa? Da'a ini kan. Nih. Tapi kalau nakis versi ilmu nahwu ya, ini kan versi ilmu sorof kan. Nah nanti ada istilah nakis ya. Dalam ilmu apa?
nahwu ini termasuk kana ini. Maka kita harus hati-hati istilah ini. Nakis versi ilmu nahwu dengan nakis versi ilmu sorof. Kalau ini dilihat dari secara ilmu sorof namanya apa? Ajwaf. Tapi secara ilmu nahwu namanya apa? Nakis ya. Secara ilmu nahwu. Nah, apa sih dimaksud dengan nakis di sini? Nakis itu kan artinya kurang ya. Baik. Nah, apa maksudnya? Ini dikatakan sebagai fi'il nakis secara ilmu nahwu karena dia itu butuh apa? Isim dan khobar. Nanti bisa juga kana ini dikatakan sebagai fi'il apa? Tam namanya. Nah, tam ya. Tamun ya, tam apa? Sempurna. Ketika apa? Ketika nanti setelah kana itu adalah apa? Fa'ilnya. Nanti pembahasannya ini ya. Nah, yang kita bahas di sini kana ketika dia ada isimnya, ada khobarnya, yaitu jenis kana yang nakis, bukan kana yang tam. Bisa dipahami? Karena dibutuhkan oleh fi'il itu fa'il secara asal. Tapi karena ini beda, dia itu fi'il yang dia butuhkan bukan fa'il ya. Jadi emang ini adalah sosok yang khusus ini ya. Sama seperti manusia. Manusia secara umum yang dibutuhkan apa? Harta, uang. Tapi orang ini beda ini ya. Dia nggak butuh uang, nggak butuh harta. Butuhnya apa? Nah gitu kira-kira gitu. Nah, karena ini beda. Ini fi'il, tapi yang dia butuhkan bukan fa'il, tapi isim dan khobarnya. Nah, tapi nanti ada jenis-jenis kana ini ya, yang dia menyimpang dari trahkana ini ya. Dia adalah fi'il tam yang dia juga butuh apa? Butuh harta juga dia. Nah. Butuh fa'il. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti kana ini masuk ke dalam mubtada khobar sehingga dia merubah dari awalnya mubtada menjadi isim kana, tapi i'rabnya tetap sama, marfu ya. Nah, yang awalnya khobar menjadi apa? Khobar kana, i'rabnya berubah. Nah, yang kita bahas adalah isim kana. Kenapa? Sekarang kita sedang membahas apa? Marfu'at, isim-isim yang marfu ya. Kan kita udah bahas apa? Pertama apa? Mubtada kan? Yang kedua apa? Khobar. Nah, sekarang isim marfu yang ketiga apa? Isim kana ya, dan saudara-saudaranya. Nanti khobarnya kapan dibahas nanti ya. Bisa dipahami sini? Nah, tapi dalam contoh ini nanti sekalian ya dimasukkan khobar kana. Silakan. Karena ini kan artinya kan sesungguhnya. Naam. Sesungguhnya kan. Oh, bukan sesungguhnya. Sesungguhnya itu inna ya. Baik. Jadi karena dia madi kan, ini bisa menceritakan sesuatu yang lampau bisa juga. Misalkan karena Muhammadun Thaliban, dahulu Muhammad seorang murid. Tapi nanti ada makna-makna yang lain nanti sebetulnya ya. Baik. Tapi sementara inilah yang kita pakai dulu ya. Bisa dipahami di sini? Nah, kalau nanti kita memahami makna, itu nanti larinya ke balaghah sebetulnya ya. Nah, makanya makna itu sangat dalam sekali. Jadi kalau sementara ya, kalau kita katakan Muhammadun Thalibun, Muhammad adalah seorang murid ya. Kalau kana Muhammadun Thaliban, dahulu ya, gitu. Muhammad seorang raja. Gitu. Kalau dia berdiri sendiri, kalau dia berdiri sendiri kan jadi sorok. Nanti sorok karena berarti dia artinya dahulu juga sama. Yang mana itu? Sama yang sebelah sini yang soroknya. Jadi kan ada huruf Latin di tengah tuh yang. Nah, oh diartikan apa gitu ya? Ya. Oh, baik. Pengertiannya apakah di sorok sama di nahu jadi sama? Nah, jadi sebetulnya karena ini ya nanti di dalam penerjemahan bahasa Arab itu nggak diartikan nih sebenarnya ya. Gitu. Apa? Nah, mirip-mirip kayak gitulah ya. Sama seperti di dalam bahasa Inggris nanti ada kata-kata yang muncul dan itu nggak diartikan. Seperti to be itu nggak diartikan dia. Ada nggak diartikan to be itu? Masih nggak to be Pak Indan? Bukan ubi loh ya, to be nanti karena belum sarapan nanti ubi gitu kan. Kata sambung biasa aja. Nah, is MR ya. Atau B
Hah? menentukan suatu keadaan. Karena Betul. sebenarnya kalau sementara ini ya karena itu lebih ke Waalaikumsalam. Dia itu ke merubah sebuah makna konteks kalimat aja ya. Nah. Sementara itu kita artikan begitu ya. Nah. Jadi yang kasih contoh tadi misalkan ya Muhammadun Thalibun ya Muhammad seorang murid. Karena Muhammadun Thaliban dahulu ya. Meskipun dahulunya itu nanti bisa juga maknanya istimror juga nanti ya. Dahulu seorang murid sekarang pun masih apa? Murid gitu. Jadi begini Pak ya. Kalau misalnya di nahu kan maksudnya isi. Kalau misalnya di sorot itu maksudnya fiil. Kalau di nahu karena ini tetap fiil. Fiil juga. Ya, nah ulang ya. Gini. Jadi di nahu ini tetap fiil. Isimnya itu yang mana ya? Ininya ya. Ana jelaskan tadi di sini ini untuk membedakan istilah nakis dalam ilmu sorof dengan istilah nakis dalam ilmu nahu. Kalau istilah nakis dalam ilmu sorof, huruf ilatnya itu yang ada di belakang. Tapi kalau istilah nakis dalam ilmu nahu, ini nggak bahas huruf ilat. Ya. Nah, tapi yang dimaksud nakis ini lawannya tam. Kalau nakis itu butuh apa? Butuh isim ya dan khobar ya. Kalau tam butuh apa? Butuh fa'il. Nah, ini maksudnya ini. Jadi istilahnya beda. Kalau nakis ilmu sorof yaitu huruf ilatnya ada di lam fi'il ya, yaitu huruf ilatnya ya. Nah, ini yang ana tegaskan dari awal ya. Meskipun pembahasan nanti nggak ada di muhtarat, cuma ana tegaskan dari awal supaya nggak keliru ketika mendengarkan istilah nakis dengan nakis ilmu sorof dengan nakis ilmu nahu ya. Jadi ini tetap fi'il. Nah, isimnya yang mana? Ini Muhammad ini. Mungkin kalau dia bersendirian bisa juga sih diartikan jadi bisa juga ya. Seperti katakan kun fayakun. Kun apa artinya kun? Jadilah ya. Itu seperti be sih ya. Misalkan be apa ya? Be brave ya. Jadilah gitu kan. Jadilah pemberani gitu kan. Mirip itu dengan tuh. Hah? Be careful. Be careful ya. Kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam jumlah fiilnya, bisa yang kanan. Di dalam jumlah fi'liyah? Iya bisa ya, bisa. Seperti ini memang dikatakan sebagai jumlah fi'liyah ya. Baik. Coba ya nanti kita bahas. Karena belum mendapati kalam apa ya? Kalam ahli nahu itu langsung memastikan ini jumlah apa? Ismnya jumlah fi'liyah. Cuma secara susunannya karena itu fi'il ya sudah. Nah, fi'liyah ya. Kalau coba nanti kita dalami lebih lanjut ya, Nam. Sementara itu yang bisa kita pegang ya sementara ini ya, Nam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini kita pahami dulu konsepnya dulu ya, Nam. Baik. Gak ada, udah clear ya. Nah, tadi jadi ingat Carrefour itu udah bangkrut. Kalau Ramayana bangkrut enggak? Ramayana masih ada? Masih ada ya. Jadi kepikiran. Matahari bangkrut. Matahari bangkrut. Masih ada kalau nanya. Kiamat ya. Masih ada. Nah. Masih belum paham. Ini kan isimnya itu kan diropakan. Nah. Kalau misal khobarnya itu Nasobkan, betul. Maksud nasob. Baik. Jadi rofa, nasob, jer ini sebuah istilah yang luas ya. Baik. Ini kan? Kelihatan nggak? Baik. Nah, rofa, nasob, jer. Ini sebuah apa ya? Sebuah Istilah. kesatuan, sebuah istilah yang luas ya.
Misalnya kita seperti yang menyebutkan ya, angka desimal misalkan ya. Nah, di dalam angka desimal itu kan macam-macam, 0,1, 0,2, 0,3 nih. Jadi 0,1, 0,2 itu bagian dari angka desimal. Nah, demikian juga rofa. Di dalam rofa ini macam-macam. Ada apa? Domah ya. Kemudian ada apa? Alif ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di dalam nasab ada apa? Fathah. Ini yang paling identik ya. Kemudian nanti ada yang lainnya. Kalau jar itu apa? Kasrah. Jadi boleh kita katakan seperti ini. Fathah ini termasuk nasab. Tapi nasab ini nggak harus selalu fathah. Bisa dipahami Anggi? Jadi 0,1 itu angka desimal. Tapi angka desimal nggak harus selalu 0,1. Bisa 0,2 dan seterusnya. Nah, makanya ini fathah ini bagian dari nasab. Nah, ini kita udah pelajari panjang ini ketika di halaman berapa itu? Nah, lihat lagi ya. 58 sampai 59. Anggi nanti lihat di situ ya. Tanda nasab itu apa aja? Halaman 58 itu ada fathah, ada ya. Nah, baik. Itu ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Baik, sekarang kita lihat perkataan bonus sini ya. Kita bahas sekarang isim kana ya. Isim kana bagian dari marfu'at. Kalau khobar kana bagian dari apa? Mansubat ya. Tapi nanti di dalam prakteknya ini masuk sekalian ya. Karena dia satu kesatuan gitu. Baik. Nah, kalau kita bahas isim kana, ini pada hakikatnya ini kita sudah membahas di mubtada khobar. Karena isim kana ya dia itu adalah mubtada itu sendiri yang awalnya. Jadi ketika dia layak jadi mubtada, dia layak jadi apa? Isim kana ya. Maka di sini penulis mengatakan ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudara-saudaranya. Mungkin yang kita bahas ini saudara-saudaranya ya. Nah, khobar kana atau saudaranya rumusnya kha dan kaf ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Dia awalnya khobar, ya kan? Dimasuki kana sehingga menjadi apa? Khobar kana. Ini pelajaran di Durus Rugo jilid 1 nih kayaknya masihnya. Ada kan ini? Baik. Nah, apa sih amalan kana ya? Amalan kana atau saudaranya ialah merofakkan isimnya ya. Ini yang kita maksud nih. Muhammadun itu apa? Isimnya. Dan menasobkan khobarnya. Jadi kana ini merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Nanti lawannya inna. Kalau inna, isim inna itu nasab, khobar inna itu rofa. Jadi pahami ya? Jadi amalan kana merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Nah, kita lihat di sini ya, contohnya misalkan ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasulullah khobar. Ketika kemasukan kana, jadi apa? Kana Muhammadun Rasulullah ya. Aslinya Rasulullah jadi Rasulullah ya. Fathah dia. At-talibani najihani. Baik, dua orang murid itu lulus. Ketika kemasukan kana jadi apa? Kana at-talibani najihaini. Nah, karena dia harus nasab khobarnya. Kemudian al-mudarrisuna hadiruna. Jadi apa? Kanal mudarrisuna hadirina. Nasab. Ana talibun. Saya seorang murid. Jadi apa? Kuntu taliban. Ada yang tanyakan di sini? Sebelum saya kasih contoh soal dulu biar untuk mendalami ini ya. Perpindahan dari mubtada khobar jadi apa? Ada kananya ini ya supaya lebih kuat ya. Nah. Karena maka anna sama. Karena maka anna sama. Beda. Beda ya? Kalau ka'anna itu nanti saudaranya inna.
Baik, hapus dulu ya. Jadi kalau kuntu itu dahulunya aku ya. Nah, karena anak kan, ini kan kana kanu ya. Kanat kanata, kunna kunta kuntuma, kuntum kunti kuntuma, kuntunna kuntu kunna gitu. Jadi tetap ada i'rabnya ya. Hapus ya. Jadi kalau kalau kuntilanak laki-laki jadi apa? Kuntum gitu ya. Atau kunta. Kunta anak gitu ya. Adik udah kunti kenapa jadi anak? Sebentar. Mufrad, manqus, musanna. Berapa orang ini? 8, 11. Wah, nggak cukup nih. Iya.
Fatimah, kenapa ini Fatimah ya? Hadirah ya. Ini sudah ya. Atau 8 dulu, 8 dulu. Bacakan nulis ini. Baik. Nah ini silahkan berubah ya. Ini anggap kemasukan kana ya. Ini mubtada khobar semuanya ya. Nah ketika kemasukan kana, ya, ini berubahnya jadi gimana? Jadi nggak usah ditulis lagi, tinggal rubah harokatnya. Ya. Baik. Jadi anggap aja depannya ada kana ya. Baik. Mungkin dari Pak Endang ya. Baik. Nanti harokatnya kasih aja di atasnya ya. Nah, mungkin warnanya yang beda ini. Warna merah mungkin ya. Baik. Silahkan. Tapi kalau dia berubah ada tambahan huruf, ya ditulis ulang. Tapi kalau hanya harokat nggak usah. Baik. Berikutnya. Mati. Muslimatu qanitatun. Qanitatun. Oh ya tidak. Nah.
itu perlu disambung apa di disambung. Sambung itu kalau sambung ini. Enggak itu selesai sama ya, apa ngomongin satu ya. Yang mana itu? Enggak kan iya. Sambungnya ya. Asal. Kalian itu kalian ya kan. Ya, nyambung sambung. Iya, ada gitu, bekokin dulu tadi. Kayak gitu ya. Yang itu nggak sekalian disambung yang atas. Ya langsung sambung jangan ya. Salah ya, jangan kaidah. Jangan cinta itu. Jangan kaidah. Ayo Pak Rendra. Mau disambung. Baik. Coba cek ya. Coba kita lihat ya, ini awalnya mubtada khobar ya. Baik. Nah, kemudian kemasukan kana berarti ini berubah menjadi isimnya, ini berubah jadi khobar kana. Hukum isim kana apa dia? Marfu. Hukum khobar kana nasab atau mansub. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Al-mudarrisu ya. Kemudian hadirun. Ini termasuk dilihat di halaman 58 ya, di antara 9 itu. Ini isim mufrad, musanna dan seterusnya, ini termasuk yang mana ini? Taib. Nah, isim mufrad itu marfu'nya dengan apa? Doma. Ya, berarti sudah benar ya. Lihat di halaman 58 ya. Ketemu nggak isim mufrad? Nah, kemudian di sebelahnya alamat rofa isimnya dengan domah. Pokoknya kuncinya di situ. Jadi ini semuanya marfu, ini semuanya nasab. Anda tulis ini ya. Jadi isim kana itu semuanya marfu. Marfu atau rofa itu sama. Kalau ini apa? Mansub atau nasab. Nah, nanti tinggal tanda rofanya itu tinggal lihat di halaman 5859. Al-mudarrisu ini isim mufrad. Berarti tanda rofanya apa? Doma. Sudah benar nggak? Benar. Kemudian hadirun ini yang mana ini? Isim mufrad, tunggal kan? Nah, tanda rofanya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Ada kan di situ? Isim mufrad, tanda nasab fathah. Berarti apa? Hadiron. Berarti kana al-mudarrisu hadiron. Betul ya? Nah, ketika meletakkan dhammatain gini, nanti ditambahkan alif. Nanti ada yang nggak pakai alif. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau kita jawabnya gini doang, benar nggak? Hadiron. Salah ya. Harus ada alifnya. Ketika dhammatain ya. Nah. Kemudian berikutnya al-qadi jalisun. Ini termasuk isim apa? Mankus. Kalau ini isim mufrad ya. Ini isim apa? Mankus. Ya. Nah, ini juga apa? Mufrad. Nah, kalau mankus berarti dia rofaknya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Apa maksud dhammah muqaddarah? Dhammahnya nggak kelihatan. Dia hanya seperti ini ya. Jadi adalah al-qadi. Jangan diubah jadi al-qadiyu. Kecuali memang dia itu dhammah, bukan dhammah muqaddarah, maka baru diubah. Jadi tetap al-qadi. Kana al-qadi. Kemudian ini isim apa ini? Mufrad. Kalau mufrad nasabnya dengan apa? Fathah. Jadi jalisannya. Kemudian nomor 3 al-mustafa. Al-qadi hakim itu duduk. Mustafa dahibun. Apa dahibun? Pergi ya. Nah, mustafa jenis isim apa? Maksur ya. Nah, maka dia rofaknya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Maka dia tetap mustafa, nggak usah dirubah ya. Nah, kemudian ini isim apa? Mufrad. Nasabnya dengan apa? Fathah. Dahiban. Benar ya?
Kana al-Mustafa dhahiban. Kemudian nomor 4, at-talibani waqifuna. Tadi kan dua orang murid itu keduanya apa? Berdiri. Nah, ini isim apa ini? Musanna. Ya. Tanda rofaknya dengan apa? Alif. Ya. Mana dia tanda rofaknya? Alif ini. Nah, kalau waqifuna, waqifan, tadi apa tadi? Waqifani tadi ya? Tadi nulis apa? Oh, afan. Salah tadi ya. Waqifani harusnya ya. Ini musanna. Nah, kalau musanna, nasabnya dengan apa? Ya. Jadi yang awalnya itu gini, waqifani ya. Waqifani ya. Berubah menjadi apa? Waqifaini ya. Nah, gini. Yang awalnya itu alif, dia jadi apa? Ya. Gitu. Nanti bisa dilihat di isi musanna. Ini halaman 58. Isi musanna itu rofaknya dengan alif. Kemudian dia nasabnya dengan ya. Makanya nyambung ini ya. Baik. Kayak gini ya. Jadi at-talibani waqifaini. Kedua murid itu keduanya berdiri ya. Sekarang al-muhandisun. Para apa? Kurang ini ya. Afan. Apa muhandisun? Para insinyur. Ini jenis yang apa ini? Di antara 9 itu? Jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Dia marfu'nya dengan apa? Wow ya. Berarti betul ya. Nah, kemudian ini juga jamak mudzakkar salim. Nah, dia nasabnya dengan apa? Iya. Jadi boleh nggak amilunan gitu? Ini gabungan antara apa? Jamak mudzakkar salim dengan mufrad ya. Jadi bolehnya yang benar apa? Amilina ya. Nah, jadi nasabnya dengan ya al-muhandisuna amilina. Mereka apa? Bekerja ya. Paham di sini? Nanti kalau nggak paham lihat lagi di halaman 58 ya. Pokoknya intinya sebelah sini marfu, sebelah sini mansub. Nah, dia tanda rofaknya apa sesuai dengan 9 itu ya. Kalau dia mufrad ya dengan dhamma, kalau dia itu musanna dengan alif, kalau dia itu jamak mudzakkar salim dengan waw ya. Baik. Kemudian Zaidun. Isim apa ini? Mufrad. Nah. Dia rofaknya dengan apa? Dengan dhammah ya. Jadi tetap Zaidun ya. Nah, jangan Zaidun tetap ya. Nah, kemudian ini termasuk apa? Asmaul khamsah ya. Nah, dia nasabnya dengan apa? Alif. Berarti jadinya apa? Aba. Jadi yang dirubah ininya, bukan ininya, karena ini mudhof ilaihnya. Abbasin ya. Nah, ini tetap mudhof ilaih. Yang dirubah yang mana? Ini. Karena asmaul khamsah itu nasabnya dengan alif ya. Zaidun ya. Kana Zaidun Aba Abbasin ya. Dengan bukan Abu Abbasan ya. Kita anggi ya. Baik. Kita lihat dulu. Fatimah tu hadiratun ya. Fatimah hadir. Jadi kana Fatimah tu ya. Baik. Oh ya, sahih. Nah, afwan. Kanat. Ini kanat, bukan kanati. Karena tidak iltiqa sakinain ya. Sahih ya. Kanat ya. Fatimatu ini isim mufrad kan? Nah, dia isim mufrad tandanya apa? Dhammah ya. Dan ini termasuk mafnu' minas sarfi. Kalau kita lebih spesifik lagi ya. Nah, ini mamnu' minas sarfi ya.
Apa di antara cirinya dia nggak boleh tanwin. Jadi kanat Fatimatu. Nah, ini isim mufrad. Hadi rotan ya. Baik. Jadi gini, kalau tak marbutoh nggak perlu ada alif ya. Mungkin sedikit ini ya. Tadi siapa ini? Asalas. Nah, jadi kalau tak marbutoh dia fathatain ini nggak perlu apa? Ada alifnya ya. Nah, kalau ini ya kanat, ini kanatil boleh ya. Karena iltiqo sakinain di sini ya. Para muslimat itu qanitatun ya, mereka tunduk qanitat ya. Nah, jadi apa? Kanat al muslimat ini termasuk apa? Jamak muannas ya. Ini jamak muannas salim. Rafa'nya dengan apa? Dhammah. Ini dah pas ya. Baik. Nah, ini jadinya apa? Qanita. Nah, ini kan juga jamak muannas salim. Masuknya dengan apa? Kasroh ya. Jadi bunyinya gimana? Al kanat al muslimatu qanitatin. Nah, bukan lagi tan. Kenapa? Karena nasabnya jamak muannas salim dengan apa? Kasroh. Dia di gambar itu. Ini benar berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya, nah. Masih 50% ya. Bisa dipahami ini? Nah. Jadi kita harus paham rofa, nasab, jer, sama-sama rofa, tandanya beda-beda. Itu ada di halaman 5859. Ini harus dikuasai benar makanya. Di bagian 5859 ini harus dikuasai ini ya. Baik. Lagi 3 lagi ya. Belum ya. Pandang yang bikin soal Ustaz. Hah? Pandang yang bikin soal. Usaha bikin soal loh padang. Usaha bikin soal. Harus mikir ya Pak ya. Makanya jangan bikin masalah. Surfi udah soal khamsah. Oh ya. Apa ya? Nah, baik. Betul, amin. Nomor 9 ya. Ahmad makan. Abu Ali adalah Abu Ahmad. Abu Zaid adalah seorang qadhi. Yang 9. Betul. Baik. Gak pakai mikir itu. Betul. Siapa itu? Mikirnya semalam ini di kepala. Azuri, betul. Kan gampang nih kan. Abu Ali adalah Abu Ahmad gitu kan.
Itu yang cetakan baru ya? Coba-coba lihat. Apa? Cetakan keberapa ini? Oh, lama-lama makin cakep nih. Bonus file PDF ikhtisar. Oh, ada ini ya. Mana PDF-nya ini? Di? Oh, dikirim PDF. Oh, scan barcode. Mana barcode ini? Ini? Oh. Cetakan 50 udah ini, Masya Allah. Saya banyak orang yang belajar. Ini masih ke-13 menyana ini. Habis waktunya habis. Waktunya habis kan. Baik, kita cek ya. Jadi kalau ditambahkan ya kana ya. Jadinya apa? Nah, tulis saja sini ya. Kana Ahmadu ya. Nah, gini ya. Ini isim kana, ini nggak boleh tanwin. Kenapa? Mamnu minas sorfi ya. Ini mamnu minas sorfi. Apa ada satu ilah atau dua ilah, Pak Endang? Ahmadu. Ilahnya satu atau ilahnya dua? Mamnu minas sorfi ini, Ahmad ini. Wah, ini mamnu minas sorfi dana jabarin ini ya. Coba Pak Yudi. Berapa ilah? Dua ilah. Ilah pertama apa? Alam, kedua? Hah? Ahmad Ajam. Jadi ini dua ilah. Coba dilihat kembali ya catatannya ya. Nah, jadi kita pernah bahas ya. Isim itu ada yang masuk di dalam namanya mamnu minas sorfi ya. Apa itu mamnu minas sorfi? Mamnu itu artinya terlarang dari sorof. Sorof itu apa? Terlarangnya dari dua hal. Yang pertama, dia itu nggak boleh ditanwinkan dan nggak boleh dijerkan dengan kasroh. Makanya di bagian halaman 59 ini, mamnu minas sorfi paling bawah, dia jernya dengan apa? Fathah. Ya, fathah. Ini harus betul-betul diulang-ulang terus mamnu minas sorfi ya. Nah, nanti isim itu bisa masuk di dalam kriteria mamnu minas sorfi, itu ada syarat-syaratnya, cukup panjang mana bahas ya. Nanti yang pas nggak masuk bisa dilihat lagi rekamannya ya. Ada yang dia itu karena satu ilah, satu sebab, yaitu ketika apa? Taknis, kemudian apa? Dengan alif maksurah atau mamdudah, ya. Atau dia sigoh muntahal jumu. Nah, kemudian ada yang dua ilah. Satu itu karena dia alam plus ini, yang kedua karena sifat plus ini. Nah, kalau ini karena apa? Alam, karena dia nama kan Ahmad. Kemudian yang kedua wazan fiil, karena ini ikut wazan fiil mudhari ya, gitu. Jadi ini dua ilah, mamnu minas sorfinya karena dua ilah. Kana Ahmadu. Nah, ini sebagai isim kana ya. Jadi ini rofa'nya dengan apa? Dhammah, dia sebagai isim kana. Kenapa kok nggak boleh tanwin? Jawabannya apa? Karena mamnu minas sorfi. Apa sebabnya? Alam dan wazan fi'il. Clear ya? Nah, kemudian akilun, Ahmad akilun. Dia makannya. Jadi apa? Akilannya. Nah, gini nulisnya ya. Anak khawatirnya ya. Ini kalau anak biarkan kayak gini,
Dikira emang gini nulisnya. Maka anak nah gini. Baik. Ini ya, ini yang benar ya. Karena Ahmadu akilan. Dahulu Ahmad makan. Akala yakulu ya. Kemudian nomor 10 Abu Aliyin Abu Ahmada ya. Baik. Jadi apa? Karena Abu ini tetap ya, karena isimnya itu termasuk asmaul khamsah ya. Abu ini mudhof ilaih tetap majrur ya. Kemudian aba ya, berarti misalnya gimana? Aba gini ya. Karena Abu Aliyin aba ahmada. Kenapa nggak boleh? Azurdi coba. Kenapa dia nggak boleh? Kasroh dan tanwin gini, apa sebabnya? Mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi kan ini tadi ya. Makanya dia nggak boleh tanwin. Ini kesalahannya dua ini ya. Ini tanwin plus kasroh. Padahal itu dua larangan mamnu minas sorfi. Nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Maka yang tepat adalah ini ya. Nah, tulis lengkap ya. Ini tetap ya. Karena ya. Karena Abu Aliyin aba ya, yang berubah di sini. Yang awalnya Abu jadi aba. Karena asmaul khamsah itu nasabnya dengan apa? Alif, bukan lagi dengan waw. Dicek di halaman 58. Nanti lihat asmaul khamsah ya. Dia nasabnya dengan apa ini? Alif. Jadi Abu jadi apa? Aba ya. Karena Abu Aliyin aba Ahmada. Ini mudhof ilaih yang harusnya dia apa? Kasrah, tapi karena ini jenis mamnu minas sorfi, maka dia jernya dengan fathah dan nggak boleh tanwin. Karena Abu Aliyin aba Ahmada. Nah sekarang ini karena, nah ini tetap Abu. Nah ini kan rofa kan karena isinya Abu Zaidin ya. Baik. Al Qa dia, nah, benar ya. Baik. Ini mansub, ini termasuk apa? Mankus, isim mankus, nasabnya dengan apa? Fathah dhamirah. Lihat halaman 58 baris yang ke-3 ya. Jadi al-qadiyah. Kana Abu Zaidin al-qadiyah. Kamu nggak jadi? Jadi perubahan ini marfu'nya apa, mansubnya apa, jernya apa, ini harus dihafalin ini di halaman 58 sama 59 ya. Lagi ya, coba nih. Nah, soal ini yang berani-berani aja ya, maju ya. Mana hapus ya? Hah? Baik. Ini kurang rapi nih ya. Bagus. Biar jelas. Yang habis dihapus. Ini susunan mubtada khobar ya. Ini nanti tambahan kana ya. Nah, terus ini perubahannya jadinya apa sini ya nanti ya. Anda pakai yang domir ini ya.
Nah, nih. Baik. Ini jawabannya di sini ya, sini ya. Dari belakang lagi. Sini. Baik, sekarang nomor 1 siapa yang berani ini? Tunjuk jari aja. Nomor 1. Baik. Nah, betul. Amin, betul. Gua mukminun. Kau tambah kana jadinya apa di sini? Tulis jawabannya di sini ya. Tulis ulang ya. Ini kok bagus spidolnya, ini jenis apa ini, Pak? Pak Yasin Island ya. Bagus ini ya. Baik, nomor 2 siapa yang berani jawab? Nomor 2. Baik. Yes. Apa ini? Harokatnya lengkap ya. Baik, nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Baik, Pak Rendra. Nah, antum. Untuk saya mungkin bekerja dinas. Ada kita Jalisun duduk. Antum jalisun. gara-gara begitu keble. Baik. Jadi sini. Kalau udah duduk nggak boleh ganti tuh. Tiga upin nggak boleh ganti tuh. Tiga upin.
Baik. Satu lagi siapa? Nahnu auladun. Siapa yang bisa jawab? Baik, Pak Yudi. Yang awal taksir. Oh ya. Dia nggak tahu ya. Kalau di depan gue udah nengok. Ke depan. Kan nggak tahu ya dari belakang. Kameranya gitu kan. Baik, kita lihat ya. Huwa ya ini mubtada, mukminun ini khobar ya nam. Baik. Ketika masukkan kana, jadi apa? Tetap apa? Kana ya nam. Jadi nanti untuk mengetahuinya ya itu di dalam apa? Di dalam tasrifnya ya. Jadi kalau huwa itu apa? Kana ya. Kalau huma jadi apa? Ka na. Kalau hum jadi apa? Ka nu. Nah gini. Hiya ka nat ya. Huma ka nata ya. Hunna kun kunna. Kemudian apa? Anta kunta. Antuma kun tuma ya. Kemudian antum ini mungkin di situ nggak ada yang bisa ditulis ya. Kuntum ya. Kemudian anti kunti ya. Antuma ini sama ya, kuntuma ya. Antunna tunna ya. Kenapa? Anti ana kuntu ya. Nahnu kunna ya. Panjang ya. Nah. Baik. Baik. Nah, kita lihat ya, kalau huwa berarti apa? Kana mukminan. Awalnya mukminun jadi mukminan. Berarti huwa itu tetap apa? Kana. Jadi domirnya apa? Mustatir. Jadi kalau kita tanya, mana isim kana di sini? Domir mustatir. Jadi isim kananya domir mustatir. Takdiruhu huwa. Ini khobarnya mukminan. Bisa dipahami ya? Jadi kadang isim itu bisa dia itu mustatir, nggak terlihat. Nah masalah domir itu mustatir atau domir dhaif sudah kita bahas, itu dibuka lagi ya. Kemudian anti muslimatun. Engkau seorang perempuan adalah seorang muslimah. Kalau kemasukan kana jadi apa? Mana tadi? Anti. Ini kan kunti. Kunti. Jadi anti kemasukan kana jadi apa? Kunti. Muslimatun jadi muslimatan. Berarti ini isim kananya mana? Domir. T-nya ini ya. T-nya ini.
Ini isim kana. Kemudian khobarnya mana? Baik. Jadi ini isim kana, ini khobar kana. Kalau ini isim kana, ini mustatir di dalam ini ya. Ini apa? Khobar kana. Antum jalisuna. Masukkan kana jadi apa? Antum mana? Nih. Kuntum ya. Mana domirnya? Nih, tumnya ini. Isim kana. Jalisina. Awalnya jalisuna rofa, jadi jalisina dengan ya. Karena ini jamak mudzakar salim ya. Jadi ini khobar kana ya. Kemudian hada ya. Hada yang mana ini? Enggak ada ya. Karena ini isim isyarah. Jadi tetap ya. Kana hada kitabun jadi apa? Kitaban. Mana isimnya? Nih, isim kana. Udah ini khobar kana ya. Nahnu jadi apa nahnu? Kunna ya. Baik, kurang tasdid ya. Ini isim kana ya. Jadi nanya ini isimnya ya. Auladun jadi auladan. Ini khobar kana. Betul semua ya. Masya Allah. Kenapa sih? Jadi halaman 58 ini betul-betul harus hafal ini ya. Sebetulnya cara ngafal mudahnya gini nih ya. Halaman 58 itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 ini aja isim ini ya. Gampang kan ya? Coba nih. Anak hapus ya. Anak hapus dulu ya. Kalau atasin aja nih. Hah? Ada ya. Jadi sebetulnya jadi kan kita cuma ngafalin tanda rofa gitu kan. Ini kan rofa. Ini apa? Nasab. Ini apa? Jer ya. Kan gitu kan? Nah, misalkan yang pertama ini kan isim apa? Mufrad ya. Nah, gini kan? Isim mufrad tanda rofanya apa? Dhammah kan? Gimana nulisannya? Gini aja lah ya. Dhammah atau dhammatain ya. Kalau nasab apa? Fathah atau fathatain. Kasrah. Ini ya. Dhammah, fathah, kasrah ya. Nah, mungkin termasuk mufrad juga ya. Kita mungkin nomor 2-nya agak gini aja ya. Maju gini. Karena ini bagian dari mufrad sebetulnya ya. Ini termasuk apa? Isim maksur kan ya. Maksud ini sebetulnya bagian dari mufrad sebenarnya ya. Cuma dia bedanya apa? Muqaddarah aja ya. Jadi dhammahnya apa? Dhammah muqaddarah ya. Jadi nggak kelihatan dia. Ini pernah kita bahas ya. Kemudian fathah juga muqaddarah ya. Kemudian ini juga apa? Kasrah muqaddarah ya. Kemudian nomor 3 ini masih bagian mufrad sebetulnya. Isim apa ya dia? Manqus ya. Dia dhammahnya dengan dhammah apa? Muqaddarah sama ya. Nah, dia fathahnya dengan fathah zahirah ya. Fathah zahirah ya. Kemudian ini apa? Kasrah muqaddarah. Kemudian nomor 4 ini masih bagian dari isim mufrad sebetulnya ya. Apa dia? Jamak kalau itu. Musanna beda ya. Apa? Asmaul khamsah ya. Nah, ini kan masih mufrad nih sebetulnya ya. Dia apa namanya? Rafa'nya dengan apa?
Waw ya. Nasabnya dengan alif, jernya dengan ya, kan gitu. Nomor 5 ini masih mufrad, apa dia? Mamnu minas sarfi. Meskipun sebagian mufrad, sebagian enggak mufrad ini. Nah, karena kalau yang apa namanya? Apa sih namanya? Sigoh muntahal jumu dia enggak mufrad ya. Cuman enggak apa, sebagian masukkan ke mufrad. Dia dengan apa dia? Dhammah ya. Kemudian ini dengan apa? Fathah. Kemudian dengan apa? Fathah juga. Jernya dengan fathah. Nah, kemudian baru musanna. Nomor berapa berarti? 6 ya. Musanna alif. Kemudian ya. Kemudian ya. Kemudian nomor 7 jamak kan? Baik. Jamak nanti ada berapa? 3 kan? Baik. Misalkan ini anak tulis jamak ya. Jamak mudzakkar salim ya. Dia apa? Wawu, kemudian ya, kemudian ya. Kemudian jamak, masih jamak ya. Muannas salim. Dengan apa dia? Dhammah. Dengan kasrah ya. Dengan kasrah ya. Kemudian nomor 9 jamak apa? Taksir. Dengan apa? Ini sama dengan mufrad ini. Dhammah ya. Fathah. Kemudian apa? Nah, gitu. Jadi sebetulnya kita menghafalkan itu apa? Tanda mufrad, musanna, jamak. Selesai sebenarnya. Di dalam mufrad itu nanti ada yang spesial, maksur ya. Dia juga dhammah tapi muqaddarah ya. Fathah, muqaddarah, kasrah, muqaddarah ya. Baik. Kemudian nanti ada manqus ya. Kemudian ada asmaul khamsah, kemudian ada mamnu minas sarfi. Sebagian masuk mufrad, sebagian masuk jamak ya. Nah, ini aja sebenarnya, ini 9 ini tanda rofaknya apa, tanda nasabnya apa, tanda jarnya ini harus dihafalkan ini ya. Karena nanti ketika masuk ke kana, ina, itu permainan i'rab nanti ya. Nah, biasanya kalau kita di level-level awal itu baru dikenalkan yang ini nih. Nih. Jadi kita tahunya rofa itu ya dhammah, padahal bukan selalu dhammah ya. Kita tahunya rofa, oh berarti dhammah. Ini bagian dari rofa, tapi bukan rofa secara keseluruhan. Nanti ada yang dhammahnya muqaddarah, ada rofa dengan wawu, ada dengan alif ya gitu. Jadi kalau kita mau simpulkan berarti rofa itu di dalam isim tandanya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 sebetulnya. Nih, dhammah, wawu dan alif. Perkara nanti dhammahnya muqaddarah termasuk dhammah. Kalau nasab ada berapa dia? Fathah kan 1. Kemudian ada apa? Alif kan? Kemudian ada apa lagi? Ya. Kemudian ada kasrah nih. Berarti tanda nasab isim itu ada 4. Fathah, alif, ya, kasrah. Nah, ternyata kasrah itu bisa juga tanda nasab. Gak harus apa? Gak harus selalu jer ya. Kalau tanda jer ada berapa? Kasrah kan? Ini kasrah. Ya. Ada lagi nggak? Mana? Oh ini. Nih. Ini kesimpulannya gitu tuh. Berarti tanda rofa isim itu sebetulnya ada 3. Kalau nggak dhammah, wawu, alif. Ya gitu. Nanti ada yang dhammahnya dia muqaddarah ya. Ini yang kita perhatikan di sini. Ternyata tanda nasab itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak fathah, meskipun nanti ada fathah muqaddarah ya. Alif, ya, kasrah. Kalau jar ada 3. Kasrah, ya, fathah. Ini hati-hati, fathah itu mamnu minas sarfi. Berarti yang benar-benar dia sebenarnya identik fathah itu dengan nasab ternyata ada di jar. Kasrah itu identik dengan jar ternyata ada di nasab, yaitu tanda jamak muannas salim ya. Nah, 9 ini benar-benar harus menguasai ketika ingin belajar nahwu ya. Baik.
Betul ada jelek. Iya benar. Terbang sudah Iya. Iya. Ya, besok pada lagi PDKT aja. langsung dia tanya. Oh ibu balik. Ada pertanyaan ya, silahkan ya menelaah dulu ya. Jadi kita udah masuk ke marfu'at yang ketiga. Isim yang kalau kita pengen tahu isim yang dirofa apa saja itu halaman 59. Sudah ada bagannya. Coba bisa dilihat semua ya. Jadi nanti isim kita dapati ya di dalam Quran ya. Dia isim. Jadi kita pastikan dulu dia isim. Terus dia itu rofa dengan semua tandanya ini. Ya. Kenapa kok dia bisa dikasih bisa dikasih i'rab rofa itu? Karena alasannya ada di halaman 59 ini ya, di bagian yang bawah ya. Itu ada yang pertama bisa fa'il, naibul fa'il gitu. Nah, bisa mubtada, bisa khobar ya. Tapi kita dahulukan yang mubtada, kemudian khobar. Nah, kemudian pelajaran kita hari ini yang isim kana. Saudaranya belum, nanti kita kalau udah paham sekali tentang kana, baru ke saudaranya. Nah, itu nanti ada beberapa ini, ada 7 ya. Nah, kemudian nanti yang kenapa dia kok bisa nasab dengan semua tanda bervariasi seperti ini, itu alasannya ada 12 di sini. Kenapa kok dia bisa jer dengan tandanya yang bermacam-macam seperti ini, itu alasannya ada 3. Udah gitu aja nahwu itu ya. Jadi nahwu itu kecil tapi semakin membesar gitu. Nanti ketika kita nggak paham di luarnya, kita balik lagi ke dalamnya. Pasti ada sesuatu komponen yang kita itu terluputkan dari kita itu ya. Entah kita nggak hafal, entah kita masih belum paham gitu. Gitu. Karena nanti bangunan nahwu itu sangat besar sekali nanti ya. Semua di sini kaidah itu banyak sekali. Nah, kaidah dasar ini kita harus betul-betul apa? Kuasai ini ya. Nah. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya, ini 5-5-nya sudah benar ya. Ini namanya dalam ilmu pendidikan, ini disebut dengan takwim namanya ya. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu itu harus ada takwimnya. Takwim itu seperti penilaian ya. Nanti kalau ada yang mau jadi guru, itu harus dipelajari ya, ilmu pendidikan ya. Pak Endang guru? Jadi kalau jadi guru itu gini ya. Apa? Ini 4 ini ya kalau kita mengajar ya. Jadi pertama itu letakkan ahdaf dulu namanya. Ahdaf itu tujuan pengajaran itu murid biar ngapain gitu. Misalkan nih kita hari ini pelajari kana. Tujuannya apa? Faham tentang apa itu kana, apa itu isimnya, apa itu khobar. Jadi tentukan ahdaf dulu. Gak mungkin kita mengajar tanpa tujuan, gak mungkin. Gak boleh itu ya. Nah kemudian yang kedua itu namanya muhtawa namanya. Muhtawa itu bahasannya dari mukoror. Jadi kita belajar ini, mukoror kita apa? Buku ini. Gitu. Letakkan dulu muhtawanya. Patokan, sandaran yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga itu turuk ya namanya. Turuk tadris ya. Wasail ya. Jadi turuk itu metode mengajar dan wasail itu sarananya. Cara mengajar kita ya. Nanti dalam metode ya, misalkan Anda menggunakan metode Anda muhadharah, ini kan ceramah. Tapi dalam metode itu nanti ada teknik, ada taktik. Kadang-kadang Anda menyampaikan materi secara umum. Nanti ada metode tanya jawab. Jadi dalam metode ada teknik dan taktik. Itu bisa dirubah-rubah. Nah, wasail itu wasilahnya atau sarananya. Anda menggunakan sarana apa? Mengajar ini. 1 dengan papan tulis, 2 dengan buku ini. Ini harus kita pahami itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini namanya takwim ya. Takwim ini penilaian. Ini harus dilaksanakan oleh seorang pengajar atau guru. Jadi takwim itu bukan kita mengatakan kalian paham, terus jawaban paham, oh berarti selesai.
Itu bukan takwim yang subjektif ya. Bukan takwim yang objektif. Karena bisa jadi paham tapi sebenarnya nggak paham. Nah, yang bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban takwim itu benar itu dengan soal-soal seperti ini. Kasih soal ya, kemudian bisa jawab takwimnya sudah selesai. Nah, apakah nanti dalam satu kelas itu harus semuanya bisa semuanya paham semuanya? Dalam ilmu pendidikan nanti takwim itu sifatnya seperti layang-layang seperti ini. Yang paham banget 100% itu ada sedikit, yang nggak paham masih ada hal-hal yang dia tidak pahami ada sedikit, tapi secara umum itu dia paham. Gitu. Itu kalau mau jadi itu Pak Endang ya. Kalau lihat takwim ini Berarti 13. kayak PR ini sebenarnya takwim sebenarnya. Jadi memberikan PR itu nanti dibahas untuk mengukur ya apakah pelajaran itu terserap atau tidak ya. Jadi kalau kita belajar ya nggak mungkin kita itu nggak bertambah pengetahuannya. Ini sering ana ulang-ulang ya. Jadi kalau kita belajar itu target kita nih, sering salah target ya. Kalau kita belajar seringkali yang salah kita dalam belajar itu satu, kita itu pengennya paling pintar di antara teman-teman. Nih, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari diri dia. Nggak usah dia bandingkan dengan yang lainnya. Coba aja lihat itu. Di antara tanda keikhlasan belajar itu apa sih? Dia berniat untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirinya. Semua orang itu bisa jadi tahu dengan belajar. Tapi nggak semua orang itu bisa pintar dengan belajar. Makanya pintar itu karunia Allah. Dia pintar itu karunia Allah. Tapi mengangkat ketidaktahuan dari dirinya semua orang bisa. Nah itu. Ini harus poin benar-benar dikasih garis bawah ya. Karena kadang-kadang ketika ini niat itu salah, itu dia akan mundur perlahan-lahan. Nah, mundur tuh apa misalnya ini teman-teman kok panggil saya enggak. Nah, akan mundur nih dia. Berarti dia salah ya dalam niat belajarnya. Berarti dia niat belajarnya pengen pintar, padahal ikhlas itu tidak dia niatkan untuk menjadi pintar, tapi apa? Dia niatkan untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirinya. Nggak mungkin ketika kita datang ke majelis ya, kita datangnya 0, kita balik juga 0, mungkin nggak? Nggak mungkin. Bedanya itu hanya daya serapnya. Misalkan nih, materi disampaikan 100. Ada teman yang bisa menangkap 100 semuanya. Ada yang bisa nangkap 90. Ada yang nangkap ini. Minimal dia bisa nangkap 1 poin, itu udah ikhlas dia. Makanya kalau para ulama itu meletakkan definisi ikhlas dalam belajar itu dikatakan misalnya orang ikhlas adalah orang yang paham 100%. Kira-kira ada orang ikhlas nggak? Sangat sedikit sekali ya. Ini harus dipahami ya dalam belajar itu gitu. Selama ada progres ya di dalam kita belajar, itu sesuatu yang sangat luar biasa sudah ya. Jangan banding-bandingin ya. Kan membandingkan itu kan sesuatu yang sama. Ketika sesuatu beda, ngapain dibandingin kan gitu. Itu ya, ini sedikit motivasi ya. Dan motivasi ini bagian dari teknik pengajaran sebetulnya. Mana bongkar teknik ini. Ini namanya taujihad namanya ya. Ada pertanyaan? Nanti setelah ini kita bahas dulu tentang jenis kana ya. Jadi sebelum kita kenal saudaranya, kita betul-betul harus menguasai kana ini dulu ya. Kana itu apa ya? Kemudian bagaimana penggunaannya, kemudian dia itu jenisnya apa saja. Ini sama persis dengan mubtada ya. Baik. Kita lihat sedikit ya, ini halaman 67. Yang catatan itu, anak kasih penjelasan dulu sedikit ya. Ini dibahas tentang yang khobarnya kana ya. Kalau isim kana ya, ini sudah kita bahas tadi ya. Pokoknya hukumnya isim kana dan khobar kana ini mirip dengan mubtada dengan khobar ya. Maka nanti ketika kita mengi'rab
khobar itu bahasa yang paling tepat itu bukan hanya khobar gitu, tapi apa? Khobarul mubtada. Ya. Karena nanti ada khobar mubtada, ada khobar kana, ada khobar inna gitu. Maka sebagian ahli ilmi itu menyarankan ketika menyebutkan khobar mubtada itu sebutkan mubtadanya. Jadi misalkan Muhammadun tolibun. Tolibun itu sebagai apa? Khobarul mubtada'i. Supaya menghindari kerancuan antara ini khobar mubtada atau khobar kana atau khobar nah, gitu. Baik. Sama seperti ketika menyebutkan maf'ul. Jangan menyebutkan maf'ul tapi maf'ul bih. Karena maf'ul ada 5. Bisa maf'ul bih, bisa maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih ya. Jadi harus jelas ya. Nah, kita lihat di sini ya, khobar kana atau saudaranya itu bisa berupa isim dhohir ya. Baik, seperti contoh di atas. Kemudian yang kedua bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah ya. Ini anak kasih pembagiannya dulu ya. Nanti contohnya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian yang ketiga ini bisa berupa syibuhul jumlah. Jadi khobar kana itu sama persis dengan khobar mubtada. Nah, nanti saudara-saudaranya ada macam-macam ya. Halaman 66 ya. Itu ada menunjukkan waktu, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, amsa, bata. Kemudian ada laisa, ada soro, ada mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a, ada madama. Mulai nih menyelam ini ya. Ini harus dapat juga. Apa ini harus ya? Iya. Lalu siapa ini? Nah, Itu saudaranya. ini nggak banyak ini ya, Nam. Ini cuman saudara-saudara kandung kan gampang, nggak boleh saudara kandung kan ya. Ini bukan saudara sepupu nih ya, Nam. Saudara tiri mana? Baik. Pokoknya kalau dia konsep kana itu udah paham, nanti saudaranya itu sama persis dengan kana. Bedanya cuman dia itu maknanya beda. Ya. Misalkan kana itu bisa diartikan dahulu. Ya. Kalau laisa tidaklah gitu. Cuman ada beda arti. Tapi hukumnya sama. Isim laisa sama dengan isim kana. Khobar laisa sama dengan khobar kana gitu. Baik. Hal min soal? Saya boleh nanya. Ya, tafadhol. Istilahnya isim dhohirun itu maksudnya isim yang seperti kayak Muhammadun. Nah, Ya, yang lainnya gitu Hollywood gitu kan ya. nah, jadi Seperti kayak yang apa namanya kayak Rasulullah juga pun Johir juga tadi. zahir. Nah, jadi ada Tapi yang ada isim Johir, ada isim selain dari Johir itu. baik. Nanti ada yang mengatakan isim zahir itu termasuk di dalamnya itu isim mu'rab sama isim mabni. Nah, baik. Sepertinya tidak dimasukkan di dalam isim zahir itu berupa dhamir tapi yang mustatir dia, yang tersembunyi. Kan enggak zahir dia. Nah, itu yang Anda dapati dalam Mukhtarat itu ketika menjelaskan isim zahir, dia masuk ke dalamnya isim mu'rab dan isim mabni. Nah, jadi isim mu'rab, isim mabni itu isim zahir. Gitu. Karena nampak, zahir itu kan nampak ya. Nanti lawannya itu yang dia tidak zahir. Ya. Seperti dhamir tapi jenis yang mustatir ya. Itu yang Anda dapati sih beberapa keterangannya. Meskipun ketika menelisik lebih jauh ini ya banyak yang nggak menjelaskan secara gamblang gitu ya. Cuman yang Anda ketahui seperti itu ya. Jadi kan ada isim mu'rab, isim mabni ya. Itu masuk dalam isim dhahir ya. Ada lagi pertanyaan?
Kemarin kan ada orang latih di rumah Mm-mm. yang Allahu Somad ini saya latihan 3 sama 5 Mm-mm. itu termasuk susunan apa Sir? Allahu Somad sifat. Baik. Nanti kalau Quran kita tinggal buka kuncinya di Iqra Quran. Ada ya. Karena untuk kehati-hatian ini apa? Secara ringkas apa Allahu Somad itu? Ya nanti tinggal dilihat as-somad itu apakah sifat, apakah dia itu khobar ya. Tapi aneh di pas ada yang nyari di YouTube ini apa? Masuk ke khubar Sir. Khobar ya. Khubar apa nih dari kelam ya? Kan antara mubtada khobar itu kan nggak harus dia itu khobaran nakirah, nggak harus selalu. Khobar bisa makrifat ya. Misalkan Muhammadun at-talibu boleh nggak? Boleh. Apa bedanya misalkan Muhammadun talibun dengan Muhammadun at-talibu? Apa bedanya? Itu secara makna. Jadi kalau dia itu khobarnya itu berupa makrifat, itu ada makna qasr namanya. Jadi membatasi ya. Jadi Muhammadun talibun, misalkan talibunnya nakirah, Muhammad itu seorang murid. Tapi dia nggak menutup kemungkinan ada profesi lain dia. Misalkan Muhammad juga seorang pedagang, Muhammad juga seorang itu. Tapi ketika Muhammadun at-talibu itu membatasi. Jadi Muhammad itu hanyalah seorang apa? Pelajar saja. Nanti turuk qasr nama itu ada macam-macam. Bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan cara menambahkan kalimat innama gitu kan. Innama Muhammadun talibun. Muhammad itu hanya seorang murid. Atau bisa dengan an-nafyu wal isbat ya. Seperti la ilaha illallah. Kan la ilaha itu nafyun, peniadaan ilah. Kemudian isbat itu penetapan. Itu berarti maknanya apa? Tidak ada ilah kecuali yang benar kecuali Allah. Itu pelajaran balaghah nanti ya. Jadi ringkasnya kalau khobar itu boleh makrifat boleh. Boleh. Kalau di situ sebutkan dia sebagai apa? Sebagai khobar. Nah, nanti kita akan lihat kalau di ayat itu lebih baik kita melihat i'rab Qur'annya. Karena dikhawatirkan nanti ada qiraat. Nah, itu kan ada qiraat yang lain. Nah, kita untuk hati-hati aja. Nah. Tapi bisa nanti mempraktekkan, kita coba dulu, nanti kita cocokkan dengan i'rab Qur'an. Apakah yang kita upayakan itu sama ya gitu. Kan udah anak kasih share ini Pak Endang yang Quran yang kemarin di handphone itu kan ada i'rabnya itu di bawahnya itu. Coba. Nah, kelas ya. Allah adalah tempat bersandar kan ya. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya, insyaallah ya. Jazakumullahu khairan, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.